Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifari Azril dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 10. Di sini saya akan membacakan naskah monolog Kasir Kita dari Arifin C. Noer. Oke. Ruang tengah dari sebuah ruang yang cukup menyenangkan buat suatu keluarga yang tidak begitu rakus. Lumayan keadaannya, sebab lumayan pula penghasilan si pemiliknya sebagai seorang kasir di sebuah kantor dagang yang lumayan pula besarnya. Kasir kita itu bersama Miss Batch Jazuli. Sandiwara ini ditulis khusus untuk latihan bermain, sebab itu sangat sederhana sekali dan sangat kecil sekali, dan sandiwara ini kita mulai pada suatu pagi. Mestinya pada suatu pagi itu ia sudah duduk dekat kas registernya di kantornya. Tapi pagi itu ia masih berada di ruang tengahnya, kelihatan lesu seperti wajahnya. Tas sudah dijinjingnya dan ia sudah melangkah hendak pergi. Tapi urung lagi untuk yang kesekian kalinya dia bersiul sumbang untuk mengatasi kegelisahannya, tapi tak berhasil. Saudara-saudara yang terhormat, sungguh sayang sekali sandiwara yang saya mainkan ini sangat lemah sekali. Pengarangnya menerangkan bahwa kelemahannya, maksud saya kelemahan cerita ini disebabkan ia sendiri belum pernah mengalaminya. Ini ya, betapa tidak, saudara, sangat susah. Diletaknya tasnya. Saya sangat susah sekali sebab istri saya sangat cantik sekali. Kecantikannya itulah yang menyebabkan saya jadi susah dan hampir gila. Sungguh mati, saudara. Dia sangat cantik sekali. Sangat jarang Tuhan menciptakan perempuan cantik disengaja, sebab perempuan-perempuan jenis itu hanya menyusahkan dunia. Luar biasa, saudara, bukan main cantiknya. Istri saya itu hampir-hampir saya sendiri tidak percaya bahwa dia itu istri saya. Saya berani sumpah, dulu sebelum dia menjadi istri saya, tak kala saya bertemu pandang pertama kalinya di suatu pesta, berkata saya dalam hati, maulah saya menyobek telinga kiri saya dan saya berikan padanya sebagai mas kawin kalau suatu saat nanti ia mau menjadi istri saya. Tuhan Maha Pemurah, kemauan Tuhan selamanya sulit diterka. Sedikit banyak rupanya suka akan surprise. Buktinya, meskipun telinga saya masih utuh, saya telah berumah tangga dengan Supraba selama 5 tahun lebih. Kata cantik pun tak dapat pula untuk menyebutkan keajaibannya. Cobalah seandainya suatu ketika gadis-gadis sekolah berkumpul dan istri saya berada di antara mereka. Saya yakin saudara-saudara pasti memilih istri saya, biarpun saudara tahu bahwa dia seorang janda lesu. Semua orang yang waras akan menyesali perbuatan saya, kecuali para koruptor, sebab mereka tak mampu lagi menyaksikan harmoni dalam hidup ini. Padahal harmoni adalah keindahan itu sendiri. Dan ini istri saya harmonis dalam segala hal, sempurna. Menarik nafas. Bau parfumnya, baunya 1000 bunga sedap malam di kala malam 1000 melati di suatu pagi segar-segar. Telepon berdering. Itu dia. Sebentar ragu-ragu selama seminggu ini, setiap pagi ia selalu menelpon, selalu ditanyakan, sarapan apa kau mas? Kemarin saya menjawab, nasi putih dengan goreng otak sapi. Pagi ini saya akan menjawab, mengangkat jangan telepon. Miss Bat Jazuli di sini. Halo, meletakkan pesawat telepon. Salah sambung. Gila, saya marah sekali. Penelpon itu tak tahu perasaan sama sekali. Tiba-tiba, oh ya, jam berapa sekarang? Gugup melihat arloji. Tepat 8:15. Saya telah terlambat 3/4 jam. Maaf, saya harus ke kantor. Lain kali kita sambung cerita ini, atau datanglah ke kantor saya, PT Dwi Warna di Jalan Merdeka. Tanyakan saja di sana, nama saya Kasir Jazuli. Maaf, sampai ketemu. Melangkah cepat. Sampai di pintu sebentar ia ragu, tapi kemudian ia terus juga agak lama. Kasir kita masuk lagi dengan lesu. Mudah-mudahan perdagangan internasional dan perdagangan nasional tidak terganggu, meskipun hari ini saya telah memutuskan tidak masuk kantor. Tentu Pak Sukandar segera mencari kata-kata terbaik untuk menghormati kerajinan dan kecermatan saya. Kalau saudara mau percaya, hari inilah hari pertama saya membolos sejak 6 tahun lebih. Saya bekerja di PT Dwi Warna. Seperti saudara saksikan sendiri, badan saya sedemikian lesunya, bukan Tuhanku. Ya, hanya Tuhanlah yang tahu apa yang terjadi dalam diri saya.
Saya rindu pada istri saya dan sedang ditimpa rasa penyesalan dan saya takut masuk kantor berhubung pertanggungjawaban keuangan. Telepon berdering. Sekarang pasti dia menuju pesawat telepon. Saya sendiri tidak tahu kenapa selama seminggu ini ia selalu menelpon saya. Apa mungkin ia mengajak rukun dan rujuk kembali? Tak tahulah saya. Saya sendiri pun terus mengharap ia kembali tapi tidak. Saya tak boleh menghina diri sendiri begitu bodoh. Bukan saya yang salah, dia yang salah. Yang menyebabkan peristiwa perceraian ini bukan saya tapi dia. Dia yang salah, sebab itu dia yang selayaknya minta maaf pada saya. Dia harus minta maaf. Tots, saya laki-laki berharga. Saya punya penghasilan yang cukup. Laki-laki gampang saja menarik perempuan sekalipun sudah 10 kali beristri. Pandang perempuan dengan pasti. Air muka disegarkan dengan sedikit senyum dan sesuatu yang berpura-pura berpikir menimbangkan kecantikannya dan kemudian pandang lagi dan jangan sesekali kasar wajah lembut seperti waktu kita berdoa dan kalau perempuan itu menundukkan kepalanya berarti langsung kita telah menjerat lehernya. Beres. Saya telah mencium bau bedaknya, demikian wanginya sehingga saya yakin kulitnya yang menyebabkan bedak itu wangi. Oh, apa yang sebaiknya saya katakan? Tidak, saya harus tahu harga diri. Kalau dia kumaafkan, saya akan semakin kurang ajar. Saudara tahu mengapa semua ini bisa terjadi? Oh, kecantikan itu, bangsat. Selama ini saya diusiknya dengan perasaan-perasaan yang gila. Bangsat. Saudara tahu dia telah berhubungan lagi dengan pacarnya ketika di SMA. Ya, memang saya tidak tahu benar betul tidaknya prasangka itu, tapi cobalah bayangkan betapa besar perasaan saya. Suatu hari secara kebetulan saya pulang dari kantor lebih cepat dari biasanya dan apa yang saya dapati, laki-laki itu ada di sini dan sedang tertawa-tawa. Dengar, tertawa-tawa ya Tuhan, cemburuku mulai menyerang lagi. Perasaan cemburu yang luar biasa. Telepon berdering lagi. Pasti dia mengangkat gagang telepon. Misbah Jazuli di sini. Halo. Segera menjauhkan pesawat telepon dari telinganya. Inilah ular yang menggoda Adam dahulu. Perempuan itu menelpon dalam keadaan aku begini. Jahanam. Pasar ya. Saya Jazuli, ada apa? Nanti dulu, jangan dulu kau memakai kata-kata cinta. Betapa saya marah. Sesudah beberapa puluh juta uang kantor saya pakai berfoya-foya, apakah ia mengharap saya mengangkat lemari besi itu ke rumahnya? Gila. Ya saudara, saya telah berhubung dengan seorang perempuan beberapa hari setelah saya bertengkar di pengadilan agama itu. Saya tertipu, uang saya ludes, uang kantor ludes, tapi saya masih bisa bersyukur sebab lumpur itu baru mengenai betis saya. Setelah bulan yang lalu saya terjaga dari mimpi edan itu. Betapa saya terkejut waktu menghitung beberapa juta uang kantor patut, dan sejak itulah saya ingat istri saya dan saya mendengar tangis anak-anak saya. Tambah lagi istri saya selalu menelpon sejak minggu belakangan ini. Apabila anak-anak telah tidur semua, dia duduk di sini di samping saya. Dia membuka-buka majalah dan saya membaca surat kabar. Apabila suatu saat mata kami bertemu, maka kami pun sama tersenyum. Lalu saya berkata lembut, "Manis, kau belum mengantuk?" Wajahnya yang menakjubkan itu menggeleng-geleng indah dan manis sekali. Dia berkata juga dengan lembut, "Aku hanya menunggu kau, Mas." Saya tersenyum dan saya berkata lagi, "Aku hanya membaca koran, Manis." Dan ia berkata, "Aku akan menunggui kau membaca koran, Mas." Kemudian kami pun sama-sama tersenyum bagai mermati jantan dan betina. Asik. Tiba-tiba ganti nada. Hah? Saya baru saja telah menjadi penyair cengeng untuk mengenang semua itu. Tidak, laki-laki itu. Sebentar, saya belum menelpon ke kantor, bukan? Sebentar. Diangkatnya pesawat telepon itu memutar nomornya. Halo, minta 1237 Utara. Halo, saudara Anif. Kebetulan, ya, mungkin pula influenza, batuk-batuk dan menyedot hidungnya. Ya, yang pasti batuk dan pilek saudara ya. Ya, saudara Anif. Saya akan merasa senang sekali kalau saudara ini meminta pamit saya kepada Pak Sukandar. Terima kasih ya. Apa? Saudara bertemu dengan istri saya di sebuah restoran. Nada suaranya naik.
Apa dengan laki-laki menahan amarahnya? Tentu saja tidak boleh marah. Saudara, dia bukan istri saya. Ya. Halo, ya. Jangan lupa pesan saya, Pak Sukandar. Batuk dan menyedot hidungnya lagi. Kalau mayat-mayat itu sudah tergeletak di lantai, apakah saudara pikir saya akan membidikkan pistol itu ke kening saya? Oh, tidak. Dunia dan hidup tidak selebar daun kelor. Saudara, sebagai orang yang jujur, dan jangan lupa saya adalah seorang ksatria dan sportif, maka tentu saja secara jantan saya akan menghadap dan menyerahkan diri pada pos polisi yang terdekat dan berkata dengan bangga heroik, Pak, saya telah menembak Prono Citra dan Roro Mendut. Tentu polisi itu akan tersenyum dan kagum campur haru, dan bukan tidak mungkin ia akan memberi saya segelas teh, dan baru setelah itu membawa saya ke dalam sebuah sel yang pengap. Hari selanjutnya saya akan diperiksa. Ya, diperiksa lalu diadili. Ya, diadili. Saudara tahu apa yang hendak saya katakan pada hakim, kepada jaksa, kepada panitera, dan kepada seluruh hadirin? Akan saya katakan bahwa mereka mengganggu masyarakat, maka sudah sepatutnya dikirim ke neraka jahanam. Bukankah bumi ini bumi Indonesia yang ketentramannya harus dijaga oleh setiap warganya? Lagi pula saya sudah siap untuk dibawa ke Nusa Kambangan. Di pulau itu saya hanya akan membutuhkan beberapa rim kertas dan pulpen. Ya, saudara, saya akan menjadi pengarang. Saya akan menulis riwayat hidup saya dan proses pembunuhan itu yang sebenarnya, sehingga dunia akan sama membacanya. Saya yakin dunia akan mengerti letak soal yang sejati. Dunia akan menangis, perempuan-perempuan akan meratap. Nah, saya telah mendapatkan judul karangan itu, Pembunuh Asmara. Lihatlah, dunia telah berubah hanya dalam tempo beberapa anggukan kepala. Persetan, di mana pistol itu dapat saya beli? Apakah saya harus terbang dulu ke Amerika, ke Dallas? Tentu saja tidak mungkin. Sebab itu berarti memberikan mereka waktu untuk melarikan diri sebelum kubeluk lehernya. Oh, betapa marah saya. Darah seperti akan meledak di kepala saya. Betapa sampai-sampai saya ingin menyobek dada ini. Oh, saya sekarang merasa bersahabat dengan Othello. Saudara tentu kenal dia, bukan? Dia adalah tokoh pencemburu dalam sebuah drama Shakespeare yang terkenal. Halo, ya, di sini Jazuli, kasir. Ada apa? Tiba-tiba berubah. Oh, maaf Pak Sukandar, kepala saya, maaf Pak, saya kira istri saya. Saya baru saja marah-marah. Ya, memang saya. Ya, tertawa. Ya Pak, batuk-batuk menyedot hidungnya. Influenza. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya, saudara dengarlah. Dia berharap saya besok masuk kantor untuk pemberesan keuangan ya. Insya Allah Pak, ada pegawai baru. Siapa Pak? Istri saya Pak. Tertawa. Ya Pak, batuk-batuk dengan menyedot hidungnya. Persetan, saya yakin istri saya pasti kehabisan uang sekarang. Apakah saya mesti menghasili dia? Tidak, saya mesti membunuhnya. Saya akan menusukkan pisau singa betina. Ya, sebagai dengan pisau saja. Pisau. Telepon pun berdering. Kemana saya harus menelpon? Tidak meletakkan telepon. Lebih baik saya rencangan dulu secara masak-masak semuanya sekarang. Demi Allah, saudara mesti mengerti perasaan saya. Bilanglah pada istri saudara-saudara, manis, jagalah perasaan suamimu supaya jangan bernasib seperti Jazuli. Ya, memang saya adalah laki-laki yang malang, tapi semuanya sudah terlanjur. Saya pun siap dengan menyesal sekali ya, saya akan menjadi seorang pembunuh dalam sandiwara ini. Semarang. Untuk beberapa saat akan saya pandangi saja mereka, sehingga badan mereka bergetaran dan seketika menjadi tua karena ketakutan. Dan sebelum laki-laki itu sempat mengucapkan kalimatnya yang pertama, pisau telah tertancap di usarnya. Dan pasti istri saya menjerit. Tapi sebelum menjerit itu cukup dapat memanggil tetangga-tetangga, maka belati ini telah bersarang dalam perutnya. Tentu saja akan menarik nafas lega. Kalau mayat-mayat itu telah kaku, terkapar